Sementara buah-buah dari nabi palsu itu, penyesat itu sudah ada. Di mana dituliskan ada, Bang? Ya Kristen inilah buahnya. Oh, itu Matius 7 nomor 22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu Yesus? Yesus berkata, pada hari itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ya. Nah, siapa yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus? Itu siapa? Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah, khairu khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah, karena di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya kembali akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Akhizuma masih Akhizuma dan para hamba Allah yang lain, ya, karena memang debat nih, kalau yang debat Akhizuma ini seru itu, kalau yang lain masih kurang, ya. Nah, jadi lebih cenderung kalau beliau yang berdebat itu yang banyak dikutip gitu, karena memang ilmu semua kalau dia beliau yang tengah berdebat. Baik, kaum muslimin, agak tak berlama-lama, demikian videonya. Sedang kita kaji gitu loh. Oke. Tolak ukurnya tentu Yesus, bukan itu? Yang datang kepada murid Yesus pada saat itu mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Oke, saat saya menjelaskan sebuah ayat Alkitab, bukan berdasarkan pengertian saya sendiri. Begitu juga dengan agama Islam pun sama. Oke, sekarang saya tanya, Paulus dalam agama Islam, dalam Al-Quran, dia disebut sebagai Rasul. Dia tidak pernah disebutkan dengan bahasa buruk. Di mana? Silakan Anda buktikan. Oke. Aku izin 1 juta pertama kalau di Quran Paulus disebut Rasul. Oke, betul ya, Bang Goldia. Betul. Gurunda mau nambahin nggak? 300 miliar. Oke, 300 miliar. 300 miliar plus 1 juta. Oke, sesuai dengan komitmen sampean, jangan sampai sampean munafik terus. Udah, siapkan aja rekeningmu, ya. Rekeningmu akan penuh duit. Oke, saya pegang kata-kata Anda ya. Buktikan silakan. Wahai manusia penghayal, silakan. Oke, siap. Dalam Al-Surah Baqarah 2:136. Boleh disebutkan siapa ketiga utusan yang diutus? Bacakan salah surahnya itu dulu. Yasin, bro, bukan Al-Baqarah. Salah kutip dia. Enggak, oke, benar. Sekarang saya tanya, dari surat Yasin itu siapa yang disebut dengan 3 utusan? Katanya kau yang sebutkan tadi Paulus. Lu kok tanya pula ke kami? Oke, iya, makanya saya tanya berdasarkan ayat tersebut. Kamu yang menuduh, kamu yang mengklaim Al-Quran menyebut nama Paulus, kamu tunjukkan. Oke, berdasarkan interpretasi dari ayat tersebut, di situ tertulis nama Yohana dan Bulus. Mana? Coba tunjukkan ke saya, coba. Hah? Al-Baqarah 136 nggak ada, bro. Bukan. Biarin dia, Yohana Bulus. Biarkan kan? dia gila sendiri, biarin. Nah, tunjukkan cepat. Hei.
penyembah Oke. Kristus, makhluk padang gurun. Silakan, cepat. Ayo, penyembah Kristus, makhluk yang keluar dari kuburan. Silakan. Mana? Tunjukkan di mana? Di surah Berdasarkan mana? surat ayat surat Yasin tersebut, siapa 3 utusan itu menurut Kok jadi bertanya ente? Nah, Bang Juna, Kok Anda jadi bertanya? dengarkan dulu. Kok Anda bertanya? Samen Kok Anda dengan, bertanya? dengan sound ketawa itu enggak ada gunanya. Itu cuma Saya distorsi. tertawa lagi. Kamu ditertawakan Bang itu Juna, maksudnya. Dengarkan baik-baik. Dengarkan Ya, baik-baik. silakan. Siapa Ya. 3 utusan dalam Kok surat Yasin bertanya, weh, koplak? Kamu Saya yang mengatakan bilang, ada oke. nama Paulus di dalam Al-Quran. Sebutkan, ngapain kau bertanya, tuyul? Oke, saya sebutkan bahwa dalam surat Yasin tersebut nama Paulus disebutkan. Benar atau Mana? tidak? Bacakan ayatnya. Inilah Kristen. Kerjaan cuma menipu. Kita tidak mengerti. Tafsir Mana coba? surat Yasin ayat 13 sampai Katanya 14. Al-Quran kok jadi tafsir. Tadi katanya Al-Quran, kok jadi ke tafsir? Yang mana yang betul? Al-Quran atau tafsir? Dengarkan dulu. Loh, tadi katanya Al-Quran. Iya, Enggak dalam jadi. surat- Duit saya Dalam enggak surat jadi. Yasin tersebut, dalam Duit surat saya Yasin enggak jadi. tersebut, Enggak gini, ada. gini. Surat Yasin tersebut ayat 13 ayat 14 itu. Enggak jadi duit saya. Aku karungin kembali Karungin kembali duitnya. Enggak jadi gue kasih kau. Kau Cuma nipu aja ternyata. Ini bukan gereja. bukan, kalau gitu Ini sebutkan bukan siapa gereja. 3 utusan di situ yang ditulis. Ini bukan gereja. Udah. Siapa Gak yang usah tertulis? kau kembali ke sini. Penyesat setelah Juma, Yesus itu siapa? Juma. Enggak ada orang Saya tanya Kristen dulu, yang sehat kan? 3 utusan di situ, kenapa kalian Kenapa susah kau tanya sekali? saya? Sebutkan. Juma, kenapa kau tinggal sebutkan saja nama 3 Ya, utusan? kamu yang ada harus dalam surat menyebutkan. Kamu yang harus sebutkan, Sota. Oke, saya Penipu. sebutkan. Salah Ya satunya udah, ada sebutkan. nama Paulus di situ. Di mana coba bacakan ayatnya coba. Saya ingin dengar. Is arsalna ilaihi musnaini fakazzabuhuma fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Mana namanya Oke. Paulus itu? Yang mana Dan namanya buatlah Paulus? bagi mereka suatu perumpamaan penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepadanya, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang lalu mereka mendustakan keduanya, maka kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Siapakah ketiga utusan itu berdasarkan ayat Loh ini? kok jadi kau tanya saya mana nama Paulus? Bentar, oke. Saya sebutkan dalam ayat ini disebutkan Benar. ada ketiga utusan tersebut adalah Yohana. Di mana Paulus. tertulis di Al-Qur'an nama itu di mana? Ya makanya itu saya tanya, kalau memang Al-Quran itu Loh, eh, kamu yang mengklaim di dalam tidak Al-Quran saya tanya ada dulu, nama Juma. pendiri Kristen Paulus. Mana tertulis saya mana? bilang benar di sini ini ada nama Paulus di sini. Bulus. Ya dia mana sebutkan. deh? Ku bacakan lagi. Iz arzalna ilaihi musnaini fakazzabuhuma fa'azzatna bithalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Mana namanya Paulus di situ? Oke, memang tidak disebutkan dalam ayat itu. Ya. Begini dia. Oke. Siapa yang Udah, bisa Udah, memberikan kembali ke saya tema, tahu kembali ke arti tema. dari tiga utusan ini siapa aja namanya? Penyembah Kristus, kembali ke tema. Jangan kau mengibul di sini. Jangan kau ngibul. Bro, kalau kau takut, kenapa kau tidak bilang aja? Gitu loh, cuma bilang. Udah kau turun bahwa kau gitu. utusan Kalau tiga kau- itu. Nah, Oke, berdasarkan ayat itu. Ini bukan gereja. Di gereja boleh kau nipu. Di sini jangan kau nipu. Nggak ada umat Islam yang kau tipu dengan Al-Quran. Jangan kayak gitulah saudara. Jangan terlalu memperlihatkan sisi kebenaran Al-Quran. Jangan. Ya. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Kenapa bisa demikian? Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang kafir itu ingin menipu Allah, ingin menipu orang-orang beriman, tetapi sesungguhnya mereka menipu diri mereka sendiri. Kalian tidak bisa nipu kami, nggak bisa. Kamu menjelaskan Al-Quran, kau cuma menipu diri kalian. Kasihan kami sama kalian. Mending bahas ini.
Penyesat setelah Yesus itu siapa? Kenapa lari ke Al-Quran surah Yasin? Penyesat yang datang setelah Yesus siapa? Apakah Nabi Muhammad? Tunjukkan data. Itu aja. Kok larinya kemana-mana? Sederhana kok itu untuk menjadi waras, teman-teman. Jangan sombong terhadap kebenaran. Kalau Nabi Muhammad itu penyesatnya, tunjukkan datanya. Tertulis di mana? Apakah Nabi Muhammad pernah datang kepada murid Yesus di abad pertama? Kan tidak pernah. Lalu siapa? Nah ini, kami hadir untuk membahas ini, untuk menolong kalian. Bukan untuk menista, bukan untuk menghujat. Maka sejatinya kedepankan kejujuran, jangan kebohongan. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu di situ siapa? Ah, dari situ aja dulu jujur, supaya tahu, oh penyesatnya itu siapa gitu loh. Sederhana kan? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu itu siapa? Nah, setelah kita tahu kamu itu siapa, nanti kita akan gampang tuh menyelidiki siapa nabi palsunya. Siapa aja yang datang kepada kamu ini. Apakah Nabi Muhammad pernah datang di abad pertama di kamu, ke kamu? Gak pernah. Lolos nabiku kan? Alhamdulillah. Lalu siapa yang pergi ke kamu, murid Yesus? Ayo, itulah dia nabi palsunya. Sederhana kawan, sederhana. Tetapi karena kalian justru membenarkan kata Al-Quran, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yukasirun, maka perdebatan makin panjang. Kenapa? Karena Al-Quran ingin menorehkan kebenarannya. Wahai umat Islam, tengoklah mereka, saudara-saudaranya iblis itu. Mereka akan membantu iblis untuk menyesatkan manusia. Ya buktinya, Anda melilit lidah, Anda kemudian keluar dari konteks dalil. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu itu siapa di situ? Dari situ aja ketahuan kebenaran Al-Quran bahwa kalian akan menolong iblis. Membantu iblis. Agar manusia itu bisa percaya kepada kalian. Agar manusia ikut untuk mendurhakai Tuhan. Itu. Kami datang di sini untuk menolong kalian. Semoga saudara-saudara paham. Silakan. Oke, ada 3 ya. Mungkin bisa dinaikkan satu lagi, Bro Goldian. Oke, Bang Fandi, aku sapa dulu ya, teman-teman Oten, Bro Robi Saputra, Bro Yordan, sama Bro Jericho. Selamat malam, salam sejahtera. Langsung dibuka mute-nya, teman-teman yang Kristen. Yang Silakan, naik. Bro Robi. Oke, tumbang satu. Ya. Bro Jericho, silakan. Gelombang kedua ya. Lanjut, Bang Jericho. Malam Bang Juma. Malam Kristen. saudara. Malam. Kristen Bang? Malam Bang Juma. Iya, malam. Ya. Oke, Bang Robi Saputra ngomong Bang. Kristen atau Muslim agamanya? Oke, kita turunkan. Mungkin Muslim terpencet. Oke, Bro Jerry, selamat malam, Bro Jerry. Kristen beliau. Kristen ya. Malam oke. Pak, malam. Silakan Pak Bisa Jericho. aku bertanya? Iya. Sesuai topik Malam ya. Bang Juma. Oke. Malam, suara saya kedengaran kan ya? Suara kedengaran Gurunda. Kalau saya jawab di luar topik dulu bisa ndak? Mohon maaf. Kita edukasi Bang, tapi silakan aja Anda bernarasi. Silakan. Oke, makasih Bang Juma atas kesempatannya. Jadi Iya. saya mohon maaf dulu karena isu yang saya dengar ini yang terjadi di media sosial ini, khususnya air kencing unta itu kok diminum. Nah, saya mohon data atau rekomendasi perkataan yang jelas dari kubu saudara kita Muslim untuk menjelaskan itu. Saya tidak mau menghujat atau mengapa, tetapi saya ingin tahu kebenaran tujuannya itu apa sih sebenarnya. Itu dulu mungkin yang bisa saya sampaikan Bang Juma. Mohon maaf kalau memang ada. Baik Bang. Jadi kalau berbicara mengenai kisah tersebut,
eh, itu bercerita temporer. Ketika ada seorang yang datang kepada Nabi Muhammad masuk kemudian di kota, orang itu datang dari jauh, kemudian dia tidak cocok dengan cuaca yang ada di sana, kemudian beliau sakit orang tersebut. Di situ belum ada rumah sakit, di sana nggak ada klinik, nggak ada apotik dan seterusnya. Orang itu datang kepada beliau, sakit beliau orang itu. Maka diperintahkan kemudian, silakan kau pergi ke sipulan, minta kemudian susu dan kencing ontanya, minum. Apa yang terjadi? Sembuh. Hebat bukan? Setelah orang itu sembuh, apa yang terjadi? Orang itu membunuh, merampok daripada orang yang memberi bantuan kepadanya. Itu berlaku hanya untuk orang tersebut. Bukan berlaku seperti yang Anda pikirkan, bahwa kami umat Islam disuruh minum kencing otak. Enggak. Ingat bang, waktu itu nggak ada apotek, nggak ada rumah sakit. Dan itu sugestinya orang tersebut sembuh. Itu yang disebut mujizat bukan? Nah kalaupun hari ini ada orang yang mau minum kencing onta, silakan aja. Tapi kan nggak ada perintahnya. Perintah itu hanya datang kepada oknum yang tadi. Bukan datang kepada seluruh umat Islam atau seluruh manusia. Dan meskipun demikian, silakan Anda cari di Google. Apakah secara ilmiah, secara sains, secara ilmu kedokteran, ada manfaat dari kencing onta itu? Ternyata ditemukan mampu membunuh racun-racun kanker, penyakit-penyakit kronis. Itu manfaatnya. Tapi itu bukan berarti diperintahkan kepada kami untuk minum itu. Nah sekarang, kalau pertanyaan seperti ini diajukan kepada umat Islam, dan itu dianggap sesuatu yang error, tidak masuk akal, lalu bagaimana dengan Yehezkiel 4 nomor 12 Pak? Yehezkiel 4 nomor 12, kitab yang Anda gunakan, ada perintahnya, ambillah roti itu, bakarlah di atas tai kering. Itu gimana itu Pak? Oke Bang Juma. Iya, itu Artinya, pertanyaan yang sama, silakan Anda jawab. Iya, artinya dari yang disampaikan, yang sebenarnya asal usulnya air unta diminum, oke, saya sudah bisa untuk mengerti. Sama aja 3 tahun yang lalu, pada saat saya di hutan, tiba-tiba saya merasakan sakit gigi. Ada teman yang sampaikan ke saya, coba kamu kencing, minum air kencingmu. Aku dulu pakai begitu, sakit gigiku hilang. Nah ternyata pas kukumur, setengah jam kemudian, itu langsung hilang. Nah jadi memang masuk di akal. Jadi terima kasih atas informasinya tentang masalah tadi yang aku sampaikan. Jadi supaya hal yang ini bisa ndak simpang siur. Asal mulanya air kencing unta itu diwajibkan atau tidak diwajibkan. Ternyata Bang Suma bilang memang kondisi saat itu tidak ada dokter apapun. Cuma ada informasi bahwa kencing unta bisa untuk menyembuhkan. Ternyata dilakukan. Memang bisa, Sembuh. tapi itu bukan dari kewajiban. Nah, perintah. betul. Ya, betul. Nah, sekarang Bang Juma kalau mau nanya ke saya bisa, Bang. Jadi kita edukasi aja ini. Iya. Kalau mau Yang bertanya. tadi Bang, yang saya katakan Yehezkiel 4:12 itu perintah kemudian untuk makan roti yang dibakar di atas jelai tai kering manusia, itu gimana itu menurut Abang? Karena itu Aku nggak perintah. setuju itu, Bang. Hah? Biar perintah, aku nggak setuju. Itu Yang namanya tai itu gimana, Mas? Bagaimana? Iya. Aku nggak setuju itu. Yang lain aja, Bang. Allahu Akbar. Masih waras Masya saya, Allah. Bang, masih waras. Tapi itu firman Jadi Tuhan masih waras. katanya. Iya, tapi firman Tuhan yang sebenarnya itu tidak mungkin hambanya atau umatnya disuruh makan tai. Nah, itu sudah lain lagi itu. Nggak ada cerita itu. Gitu. Jadi perintahnya makanlah roti itu. Jadi perintahnya makan. Yang bundar Kalau dan engkau harus membakarnya di atas tai kering manusia. Kalau rotinya saya
mau makan Bang Juma, tetapi kalau bercampur tai itu rotinya saya tidak akan makan walaupun itu perintah. Bagaimana itu ya? Nah itu firman Tuhan perintahnya. Bakarlah, makanlah roti itu dan bakarlah di atas tai kering manusia. Makanlah di hadapan mereka. Astagfirullahalazim. Bagaimana cerita itu? Jangan Kapan dipaksa dong saya Bang Juma. Artinya Tapi itu firman- saya secara pribadi. Itu firman Tuhan, Bang. Harus, Bang, harus. Nah biar Halo, salam, firman Tuhan salam. mengatakan seperti itu, saya tidak akan makan. Nanti Pandi Intinya kirim seperti itu. beberapa kontainer dari sapi tank yang disedot mungkin ke untuk dijadikan sebagai bahan. Artinya saya tidak akan makan itu Bang Juma. Berarti Anda Walaupun berdosa itu perintah. dong. Anda berdosa karena melanggar firman Tuhan. Masalah saya berdosa, nanti itu saya pertanggungjawabkan. Tetapi kalau perintah itu disuruh makan tai, saya tidak akan mau. Bukan disuruh makan tai, disuruh bakar roti di atas tai kering. Baru dimakan. Iya, jelas itu perintahnya. Ya itu. Saya nggak mau itu. Itu perintahnya. Makanlah roti seperti roti jelai yang bundar dan engkau harus membakarnya di atas tai kering manusia. Nah, itu. Jadi Enggak, Bang. kami bisa bantu kalau saudara kekurangan tai kering, banyak kok. Kita bisa sumbangkan gratis. Nggak perlu dibayar, Bang. Satu karung itu gratis lah. Artinya walaupun itu perintah, tidak ada yang namanya perintah yang benar menyuruh kita bakarlah roti itu dicampur tai baru kita makan. Itu yang Itu ada dalilnya. Goldian besarin Goldian. Kita lihat Boleh, dulu Bang boleh, ya boleh. sebelum kita masuk ke tema yang lain. Ini supaya teman-teman jangan selalu menghina kencing onta ini. Silakan Yeskiel dibesarkan. berapa, Gurunda? 4:12. Oke, Yeskiel 4:12 ya, teman-teman. Kita lihat apakah mau menerapkan ini ya. Coba Bob, jauh-jauh dulu, bising kali tempatmu Bob. Coba jauh-jauh dari suara keributan itu, bising kali. Besarin deh, besarin anunya tulisannya. Oke, oke. Silakan teman-teman Kristen. Apalah, salah nggak saya? Enggak, Makanlah Gurunda. roti itu seperti roti jelai yang bundar dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Ha, cobalah itu Bang. Waduh. iya. Artinya itu Bang Suma, secara saya pribadi, walaupun itu perintah, itu tidak akan kumakan. Alasannya? Ya alasannya itu sudah salah gitu loh. Tuhan Saya salah tidak berarti. Hah? Tuhan salah. Saya tidak menjas Tuhan salah. Kalau Tuhan itu tidak pernah salah. Artinya Ini perintahnya kata-kata makan itu yang tai. buat. Iya, Ya. yang saya tidak mau, yang saya tahu Tuhan Maha Pencipta itu tidak pernah akan memerintahkan umatnya atau hambanya untuk makan itu. Nah itu. Jadi kenapa ada perintah? Makanlah roti itu. Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Iya. Dan Itu engkau sudah harus saya- membakarnya di atas Iya. tai kering. Nah, yaitu dasar Kan- dasar dari kata-kata itu Bang Juma itu tidak cocok dengan hati nurani dan pikiran saya. Makanya Berarti walaupun zaman ini sekarang ada perintah lagi seperti itu yang akan dilakukan, tidak akan saya makan. Kalau yang lain bisa makan, kalau saya tidak mau. Tapi kan bukan taiknya yang dimakan, Bang. Ini dibakar aja di atas tai kering. Tai keringnya jadi apinya, baranya gitu loh. Apa bedanya? Kan Apa nggak bedanya? dimakan taiknya, cuman dibakarnya itu roti di atas tai.
Itu mungkin vitamin atau mungkin ada zat karbohidrat kah atau apa gitu. Iya, dihirup atau dimakan itu bedanya apa? Enggak disuruh hirup bang, disuruh makan rotinya yang dibakar di atas teh kering gitu loh. Loh, iya kan ku bilang kan, Nah. kalaupun itu ada perintah di zaman sekarang untuk dimakan atau dihirup atau bla 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 yang lain, itu tidak akan kulakukan gitu loh. Walaupun itu perintah. Yang namanya perintah Tuhan itu tidak pernah mengatakan hal yang seperti itu. Jadi Kalaupun itu ada yang tadi tulisannya itu- ya itu aku nggak tahu. Hah? Yang tadi itu bukan firman Tuhan rupanya. Ya kalau menurut Bang Juma itu firman Tuhan yang benar yang diturunkan dari Tuhan Sang Maha Pencipta, kata-kata seperti itu ya aku sangat menghormati, tetapi secara diri saya secara pribadi Tuhan tidak pernah berkata atau memerintahkan tulisan-tulisan atau kata-kata yang tujuannya yang seperti ada di dalam itu. Intinya seperti itu kalau secara saya pribadi. Iya. Shalom, shalom. Saya bisa jelasin. Ya, Boleh. silakan. Makan roti artinya kita makan yang enak-enak. Tapi Kalau dimakan makan- di atas teh kering. Tai kering itu kita seperti dilukai orang, kita harus makan. Iya, iya. Oke? Ya, dihina, dilukai seperti Yesus salib kan Hai, tetap. buangnya. Dia tetap Hai, berkorban. hai, Dia menyayang manusia seperti itu. hai. Kita harus ditampar kiri, kasih tangan iku pipi kanan. Oke? Inilah kasih Yesus. Lah Yesus pula dia dikorban sana. Gak ada hubungannya. Yesus berkorban tuh manusia supaya kasih Ini tai sayang. kering pak, nggak ada Iya, itu bahas Yesus. peribahasa. Kok peribahasa? Anda pula? tidak mengerti peribahasa. Oh alah, yang kayak gitu dibilang peribahasa, perintahnya bakar Oke, lah, oke. makan lah. Yang itu. Matius ayat 4, bacakan. Apa? Bacakan yang itu. Matius tadi. Penyesat setelah Yesus. Oh pindah tema nih, nggak mau Ya, lagi makan sesuai roti. judul. Oh sesuai judul. Kirain masih mau Oke. bahas tai kering. Iya silakan bang, silakan. Matius 7, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Nabi palsu datang kepada kamu. Kamu di situ siapa? Anda percaya ayat ini? Saya percaya tidak? saya percaya itu tertulis di kitabnya orang Kristen. Oke. Percaya Iya. kan? Ya, Oke, itu palsu kan? Ya. Eh, Kita anggap mati palsu aja. ya. wah, ini Ya. jadi palsu pak. Kenapa bisa jadi palsu? Menurut Anda kan palsu. Di mana Mesias sih pernah palsu. mengatakan? Mesias palsu kan yang datang. Bukan. Anda Dalil mengatakan itu- asli atau palsu? Dalil itu mengatakan waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang Oke. kepada kamu. Kamu di situ siapa? Oke. Halus kan? Ini bukan bahas tai kering lagi ya, bukan ya? Oke. Huh. Anda percaya ayat itu atau tidak? Saya percaya itu tertulis di dalam kitab saudara, makanya saya Percaya baca. kan? Percaya kan? Iya, percaya itu Coba tulisan di baca dalam. yang 13-14. Apa yang dikatakan di sana? 13-14. Anda baca dulu. Loh, gimana sih? Ini kita jangan Oh iya, nyebrang. iya saya jangan tahu. nyebrang. Anda takut Ka- kan orang Kristen kat- pada pindah. Kata orang, Kalau kata tahu orang, itu, kata orang Kristen. baca aja. Kata orang Kristen, jangan nyebrang. Jangan nyebrang ke perikop lain. Itu kan bukan perikop yang sama. Ini awal perikop nomor 15 sampai data nomor 23 gitu loh, Bang. Nah, ini efek roti kering ini tadi nih, jelai roti kering tadi kayaknya. Ayolah, Bang, jujur aja, Bang. Kita ganti aja mungkin Bang Juma ya, Bang Bob ini. Nanti ngalur ngidul nanti kemana-mana. Mungkin ada Kristen lain yang lebih. Bang Bob, Berani di-mute dulu, kan? Bang. Bang Bob, Ya. Bang Bob, di-mute Yang dulu, Bang. terakhir 14 itu kan Injil adalah penyelesaian terakhir dunia. Siapa yang mengikuti Injil dia yang selamat. Oke? Jika Anda percaya ayat 7, Anda
Ngomong apa, Pak? Izin saya turunkan aja ya, karena jangan sampai membuat malu para pendeta di bawah yang lagi menyimak. Goldian itu doubling tuh. Oh iya, sorry. Oke, ada Bang Hen, Bang Jackson, Kebinirin, Jericho. Jericho kan sudah. Silakan dibuka mute-nya yang 3 orang yang baru naik ini. Jackson, Kristen, agamanya? Kristen bang. Oke, di mute dulu saudara. Bang Hen, monitor Bang Hen. Bang HM, agamanya? Bang HM. Kristen. Oke, di mute dulu Bang ya. Ada Bang Kebinirin. Ini yang lama atau yang baru nih? Silakan dibuka mute-nya Bang. Ya, selamat malam Bang. Kristen Bang? Ya, Oke, kita naikkan teman-teman Kristen yang lain. Mungkin 1 orang lagi kalau ada teman-teman Kristen. Kita siapkan 1 kursi untuk teman-teman Kristen lagi. Goldian mungkin bisa dibantu dinaikkan 1 orang, saya 1 orang. Oke, Kita pilih. Bang Fandi. Yuk teman-teman Oten yang mau multi guest naik ya, bisa bertanya sepuasnya, tapi dikhususkan kepada tema yang kita usung ya. Silakan mungkin sambil menunggu Bang Jackson dulu. Selamat malam Bro Jackson. Ada yang Selamat usulkan malam, tema Bang. tai kering, janganlah. Ngapain bahas tai kering subuh-subuh? Malam-malam. Oke, selamat malam bang. Silakan Bang Jackson. Selamat malam Bang Juma. Iya. Iya, itu judulnya tentang penyesatan setelah Yesus ya bang. Silakan Bang Jackson. Iya bang. Ini bang. Tadi penjelasannya tentang penyesatan setelah Yesus. Maksudnya? Ada penyesat yang datang setelah Yesus yang dinubuatkan oleh Yesus itu sendiri gitu loh. Nah, jadi pertanyaan abang, Pertanyaannya, siapa yang datang kepada murid Yesus yang dimaksud sebagai nabi palsu tersebut? siapa datang ke murid Yesus? Iya, Ya nggak ada bang. Kan tinggal mereka yang menjalankan semua perintah Allah, semua perintah Yesus. berarti nubuat Yesus itu tidak tergenapi ya? Kenapa nggak digenapi bang? Kan udah digenapi. Berarti ada yang datang kepada murid Yesus. Nggak ada lagi yang datang bang. Murid Berarti Yesus tidak itu tergenapi. tinggal mengajari, tinggal ibaratnya mengajari apa yang Yesus ajari kepada mereka. Nah, jadi apa yang ibaratnya dalam firman itu, itulah semua yang diajari para muridnya ke umat-umat yang percaya kepadanya. Enggak dong. Kok enggak, Enggak dong. Bang? Kenapa enggak? Yesus mengatakan begini, ya. Sorry ya, saya sambil chat. Yesus berkata, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, nyamar seperti Iya. domba, tetapi mereka Benar. adalah serigala yang buas. Jadi Iya. perkataan Yesus agar waspada murid-muridnya ini, sebab akan ada nabi palsu datang kepada muridnya. Nah, tergenapi enggak itu? Kan mereka bilang kan waspada, Bang. Kan Iya. Tuhan Yesus bilang waspada. Waspada. Iya Dan udah. akan Waspada datang. artinya ibaratnya berjaga-jaga. Berarti Iya. kalaupun ibaratnya tidak ada datang kepada mereka, berarti mereka udah waspada. Lah, buktinya ada atau tidak ada? Ya nggak ada lagi nabi-nabi palsu lagi, kecuali Oh. orang yang membawa ajaran Tuhan Yesus, tapi dia menyimpang. Oke, dengarkan. Kalau Anda mengatakan tidak ada, lalu kenapa buahnya ada? Siapa buahnya, Bang? Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Dari mana buah ini muncul? Bang, kan udah dibilang Tuhan Yesus juga. Kan udah kalau dalam berdoa pun, Bang, abang pun ibaratnya kalau berdoa
Kamu ibaratnya minta apa orang minta berdoa sama abang. Pasti abang bawa nama Allah juga kan bang? Saudaraku, Yesusnya mengatakan, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu, yang menyamar seperti domba padahal dia adalah serigala yang buas. Dari buahnya kau dapat melihat mereka. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, berbuat pakai namaku. Pertanyaannya, ada nggak buah itu? Dibilang enggak. Ada nggak dibilang Yesus seperti itu bang? Ada. Di mana? Matius yang tadi, Matius 7. Nomor 21, 22, 23. Buah daripada nabi palsu itu adalah pengikutnya memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namaku. Itu buah dari nabi palsu itu. Kata Yesus kepada muridnya, waspadalah kepada nabi palsu tersebut. Tanda-tandanya lihat dari buahnya. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat. Gitu saudara. Nah inilah saudaraku Kristen. Kami hadir di sini untuk membantu kalian paham tentang Bible. Silakan. Bukan. Abang-abang yang bilang itu kan hal terakhir bang. Hal penghakiman. Iya. Coba baca dulu satunya. Enggak, baca dulu. Abang bilang kan Matius. Coba Anda yang baca. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku. Apa seruannya? Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namamu? Pada hari itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Nah, sekarang permasalahannya adalah keturunan siapa nanti yang bertemu Yesus dan melakukan itu? Keturunannya umat Islam atau keturunannya orang Kristen yang akan bertemu Yesus dengan memanggil Yesus Tuhan? Itu polanya. Kenapa dibilang kayak gitu bang? Karena antena parabolanya rusak. Ibaratnya setiap orang ibaratnya berdoa memanggil namanya untuk menyembuhkan orang lain, tetapi dengan sifatnya tidak sama, tidak mengikuti ajarannya. Banyak. Tidak begitu. Anda nggak pernah belajar Bible ternyata. Begitu, bang. Saudaraku, belajar Bible, bang. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu. Untuk menentukan siapa nabi palsu itu, lihat muridnya. Muridnya memanggil aku Tuhan, bermukjizat, mengusir setan, bernubuat pakai namaku. Pertanyaan saya, siapa yang datang kepada murid-murid Yesus yang pengikutnya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai nama Yesus? Itu siapa itu bang? Kalau pengikut Nabi Muhammad, mustahil. Satu, pengikut Nabi Muhammad sendiri tidak pernah ketemu dengan muridnya Yesus di abad pertama. Kedua, pengikutnya Nabi Muhammad tidak memanggil Yesus Tuhan, tidak bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus. Nah sekarang itu semua dilakukan oleh orang Kristen. Berarti nabi palsunya siapa? Mana ada bang nabi palsu? Nabi palsunya bang? Berarti bohong Yesus. Apakah dengan mengatakan gini, berarti Yesus bohong. Bang, apakah dengan ibaratnya membawa nama Yesus dia dibilang nabi bang? Bukan. Orang yang memanggil Yesus. Udah gini. Kan betul. Orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus, itu adalah ajaran nabi palsu. Ajaran yang diajarkan oleh nabi palsu tersebut. Kata siapa? Kata Yesus. Sekarang pengikut siapa yang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, bernubuat pakai nama Yesus? Pengikut siapa bang? Ke-12 muridnya kan kayak itu bang. Apa? Ke-12 murid Yesus menyembuhkan orang lah, menyembuhkan dan mengajarkan kepada umat yang percaya sama dia.
Kalau murid Yesus itu tidak nyamar domba karena mereka memang Bani Israel. Iya bang. Yang disebut Gini domba loh, itu Bang. Bani Israel. Di luar Bani Israel Bang. tidak disebut domba. Domba itu tahu abang domba itu apa bang? Tahu, itu adalah gelar bagi Bani Yakub. Dalilnya Gelar bagi iya. Yeremia 50 nomor 17. Yang disebut Bang. dengan domba adalah Bani Yakub. Anda Bani Yakub. Anda Bani Yakub. Ya kami keturunan dari Yakub, keturunan dari Abraham. Maaf Teminya. Iya keturunan. Maaf Teminya. Anda dari suku Sekarang Anda, gini, Bang. Anda dari suku Gini, mana? Bang. Anda dari suku Gini loh, mana? Bang. Saudaraku, Enggak, gini. Anda dari suku mana? Dari suku Batak bang. Mana ada keturunan Yakub dari Batak? Gini loh bang. Alamak, ini Apakah nyamar-nyamar kan? Ketahuan kan? Nyamar kan? Nyamar. Loh, Bukan Anda nyamar. bukan Bani Yakub. Anda bukan Bani Yakub. Anda mengatakan Anda Bani Yakub. Berarti Anda adalah Sekarang orang gini Batak. bang. Anda orang Batak Apakah ngaku-ngaku Bani Enggak, Yakub. gini. Berarti Anda serigala. Apakah bandi? Tahu nggak anda ibaratnya itu domba tersesat itu apa? Domba tersesat itu adalah Bani Yakub yang meninggalkan hukum Elohim. Apa artinya bang? Tuh, saudara, baca Yeremia 50:17 yang disebut domba adalah Bani Yakub. Yesus bertemu dengan bukan Bani Yakub. Tertulis di mana? Matius 15. Kepada yang bukan Bani Iya. Yakub, Yesus gelari apa? Anjing, Bang, Tahu anjing. bang, domba. Bang, tahu nggak bang? Domba itu kan domba tersesat itu kan yang tidak percaya kepada Allah bang. Bukan, Betul nggak? bukan hanya itu, saudara. Yang disebut Enggak betul domba. nggak? Enggak betul nggak? Dengarkan dulu. Dudukkan Enggak, dengar dulu. Betul atau enggak? Tinggal jawab. Betul nggak? Betul. Ya udah. Kalau orang yang nggak percaya sama Allah tidak ikut mengikuti ajarannya, ya udah dia domba tersesat. Saudara. Jadi salahnya di mana? Saudara, dengarkan saya dulu. Yang disebut domba itu Bani Yakub. Dalilnya Yeremia 50 nomor 17. Iya, artinya tahu nggak bang? Nggak artinya sebenarnya bang. Apa nggak artinya domba tersesat itu bang? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Orang yang Karim. tidak percaya, tidak percaya kepada Allah. Yang Daud disebut percaya nggak? Yang disebut domba sesat itu Bani Israel, Bani Yakub. Berarti anda nggak paham bang. Kalau Kristen itu Bang Juma kurang ngerti mungkin. Sabar, saudara. Kalau Kristen Berarti itu anda nggak paham. saudara Sama dengarkan kayak gini saya. bang. Bentar Bang Juma. Bang Juma. Kalau memang Bang Juma tahu penyesat setelah Yesus itu siapa? Yang mengajarkan Anda mengikuti ajarannya, memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan dan bermujizat, itu siapa? Itulah dia pelakunya. Sekarang saya tanya Bang Juma. Ini kan tema Bang Juma, penyesat setelah Iya. Yesus. Itu siapa? Yes. Itu siapa? Dari mana Bang tahu? Ada Dari nggak buahnya. Dari buahnya. Siapa? Memanggil Yesus Tuhan itu siapa? Sekarang yang saya tanya, ini kan tema Bang. Ya iya, makanya saya tanya, dari buahnya kita bisa tahu siapa penyesatnya, apa Siapa? buahnya. Coba, Memanggil siapa? Yesus Tuhan. Itu siapa? Soalnya dalam ajaran kami tidak ada penyesat. Loh, dari buahnya. Dari buahnya Yesus katakan, dari buahnya kau mengenal mereka. Mereka apa? Memanggil Yesus Tuhan. Pertanyaan saya, itu agama mana yang memanggil Yesus Tuhan? Tapi bukan orang Yahudi. Agama mana? Bang Juma, Agama mana bang? dalam ajaran kami, di situ tidak ada penyesat. Ya, itu menurut lo. Tapi Kecuali menurut lari dari Yesus. penyimpangan. Itu menurut lo. Tapi menurut Iya, Yesus. karena kami tidak ada penyesat Bang. Kecuali lari penyimpangan. Yesus berkata kepada Bani Israel, waspadalah kepada Itu kan nabi-nabi kata palsu. waspada.
Tahu nggak bang, waspada itu apa? Makan roti Itu kan jelai kata yang waspada, dibakar Bang. di atas tai kering manusia. Nah, itulah yang Ibaratnya. disebut waspada. Enggak. Ibaratnya bang, Saudara, Yesusnya mengatakan, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, tapi sebenarnya dia adalah serigala yang buas. Yesus mengatakan di dalam Matius 15 nomor 24, dia diutus hanya untuk kepada domba. Matius 15 nomor 25-26, di situ orang di luar Yahudi disebut guguk atau asu. Itu kata Yesus. Menurut Paulus, pengikutnya disebut Paulus dengan peribahasa anjing dan juga peribahasa babi. Itu diterangkan Paulus di mana? Diterangkan kemudian di kitab, bukan Paulus, tetapi Petrus, menurut Petrus. Tapi kitab Petrus, 1 Petrus, 2 Petrus itu terindikasi tulisan Paulus. Di dalam 2 Petrus 2 disebut orang Kristen itu sebagai anjing, sebagai babi. Silakan Anda baca kitab saudara. Jadi kalian itu bukan domba. Kalian itu menurut Paulus dan Yesus adalah ya pikirkan sendiri. Saya nggak mau jawab. Baca aja kitab Anda saudara. Oke, Bang Edi Manurung dari tadi ini minta naik. Silakan dibuka mute-nya Bang. Ada hal yang pengen ditanyakan kali. Karena dari tadi pengen naik. Bang Edi Manurung, silakan. Edi Hon. Ya, sebentar bang. Mute-nya dibuka. Oke, ini ada Bang Hen sama Kebinirin ini. Kebenaran silakan Kebinirin. Thomas Solang. Lanjut saya yang lain dulu, sebentar dulu bang. Oke, di mute dulu kau. Kebenaran lain ini Bang Zuma. Bukan yang kebenaran yang Iya. on. Silakan saudara. Aduh, signalnya juga merah beliau ini. Dan demum perkatuak. Masolangi generasi. Masolang generasi. Oke, yang lain teman-teman Kristen masih ada 2 kursi disiapkan untuk teman-teman Kristen nih. Ya, Ada hambat. bisa, bang. Oke, silakan Bang Edi Hon. Nyalakan Bata kau lah. dulu, ya. Bata kau le. Gimana bang? Bata kau. Iya bata bang. Oke, Ito. Lanjut Bang Zuma, ada Ito ini. Ito Iya. Edi Hon. Ah, Saudara Ito. di sini membahas agama bang ya. Iya. Ya ini yang tema kita apa malam ini bang? Yesus setelah penyesat. Yesus Setelah penyesat. Penyesat setelah Yesus. Oh, sorry terbalik. penyesat setelah Yesus. Iya. Ya. Coba dijelaskan dulu bang, kayak mana itu? Yesus berpesan kepada muridnya agar waspada kepada nabi palsu yang datang kepada muridnya, nyamar seperti domba tapi sebenarnya mereka adalah serigala yang buas. Nyamar artinya gini, ada bukan murid Yesus yang nyamar-nyamar murid Yesus, gitu loh. Menurut saudara, ketika Paulus ini hidup dan juga ketika Yesus ini hidup, adakah Paulus ini menjadi murid Yesus? Kayak gitu bang ya? Iya. Jadi yang kesimpulan abang yang disesatkan siapa gitu bang? Disesatkan oleh nabi palsu. Nabi palsunya datang menyamar seperti domba. Pertanyaan saya, adakah Paulus ini murid Yesus? Kalau dia bukan murid Yesus, tetapi mengaku kemudian sebagai murid Yesus, maka dialah si penyamar domba tersebut. Padahal dia serigala. Belum ada. Apanya yang belum ada? Yang belum ada yang menyesatkan gitu bang. Murid Yesusnya saudara. Oh, murid Yesusnya yang menyesatkan gitu. Murid Yesus yang disesatkan, yang didatangi oleh nabi palsu, yang didatangi oleh serigala yang menyamar domba, gitu loh. Belum ada bang sampai sekarang. Mati meja.
Jadi yang datang kemudian kepada murid-murid Yesus, mengaku sebagai murid Yesus, ketemu Yesus di padang gurun, itu nggak ada. Nggak ada bang. Berarti Yesusnya bohong. Bukan bohong, tapi karena belum ada. Bagaimana ceritanya Anda mengatakan belum ada, sementara buah-buah dari nabi palsu itu, penyesat itu sudah ada? Di mana dituliskan ada bang? Ya Kristen inilah buahnya. Oh itu Matius 7 nomor 22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu Yesus? Yesus berkata, pada hari itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ya. Nah, siapa yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus? Itu siapa? Ya semua umat itu ya, yang keturunan Yesus ya, kan mengandalkan nama Yesus bang. Nah, keturunan Yesus tidak punya istri, nggak punya anak. Katanya gitu. Sekarang dia punya keturunan. Iya, yang betul. Semua Umatnya, orang Bang. Kristen, semua orang Kristen, gitu ya. Nah, berarti yang diusir Yesus siapa? Yang diusir ya setan bang, iblis. Berarti Anda mengatakan Kristen ini iblis? Ya enggak lah bang, kan pengikutnya bang. Lah, kan kata Yesus, tanda-tanda dari buah nabi palsu itu memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, bernubuat pakai namaku. Itu siapa itu yang melakukan hal tersebut? Enggak bang Juma. Pakai namanya begitu. Iya, siapa yang mengusir setan pakai nama Yesus? Ya semua keturunannya bang, semua itunya yang mengikuti dia. Semua Kristen kan? Ya semua yang mengikuti lah, mulai dari Iya. Katolik, Ya, Kristen, semua bang. Ya, bagus. Ya, itu kesimpulannya. Anda sudah menjawabnya. Ya, Masya Allah. Terima kasih Anda jujur. Dah. Jadi, kami harus menghindari Kristen, karena ternyata Kristen ini adalah buah dari nabi palsu. Kan gitu, Bang. Nah, Bukan kami juga... kesimpulan abangnya. Saudara sendiri yang mengatakan tadi. Kesimpulan Yesus itu bang. Lah, Anda sendiri yang mengatakan tadi. Katolik, Kristen, Protestan, semuanya. Loh, Iya, bukan semua saya. mengikuti Yesus, bukan berarti nabi-nabi palsu, bukan, kan mengikuti dari Alkitab itu bang. Kita nggak Di mana? bikin Di hal mana? baru gitu bang. Sekarang Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, kata Yesus, aku tidak mengenal kamu. Kamu adalah pembuat kejahatan. Nah, bisa aku ngomong. Begitu, saudara. Nanti kalau aku nggak ngomong, saya diturunkan diam-diam gitu loh. Dulu ada teman Kristenmu yang ngomong itu, gantian dulu Lagi kau. bang. Nanti aku lanjutkan bang. Oke. Oke, Bang Edison di mute, Edihon di mute dulu. Silakan kebinirin. Ya. Maksa kali kau. Iya, aku apa? Tadi kan diturunin gitu. Aku belum ngomong apa-apa, dia langsung diturun. Ini gini kan, ini sesuai tajuknya di atas itu, penyesat setelah Yesus. Yang dimaksud Bang Juma itu setelah Yesus itu siapa penyesat? Dari buahnya kita dapat melihat mereka. Iya, dari buahnya seperti apa? Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Ini sebenarnya nggak jelas bang. Yang gimana Itu ini berarti yang pengikut Yesus ini yang nabi apa murid Yesus yang Murid Yesusnya didatangi nabi palsu. Ngaku-ngaku murid Yesus, tapi bukan murid Yesus. Pertanyaan saya, pernahkah Paulus ini jadi murid Yesus? malah muter-muter kalau begitu bang. Muter ini. Berarti maksud abang berarti Paulus. Coba kau baca di situ apa perkataan Paulus di situ. Coba baca di situ. Jangan ke Paulus dulu, jangan ke Paulus dulu. Yesusnya dulu. Yesus berpesan kepada muridnya, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu menyamar domba, tapi sebenarnya dia adalah serigala yang buas. Pertanyaan saya,
Ketika Yesus mengatakan, dari buahnya kau mengenal mereka. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Pertanyaan saya, siapa yang bermujizat? Siapa yang bermujizat pakai nama Yesus? Iya, itu kan gini Bang. Nah, itu menyebut nama Yesus itu kan penerima firman, bukan berarti kami itu kan percaya bahwa Yesus penerima firman. Jadi kami Iya, itu tahu. wajar untuk menyebut. Kalau Nah, iya, pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan iya. apa wajar atau tidak wajar? Siapa yang memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan, bermujizat, bernubuat pakai nama Yesus itu siapa? Pengikut Yesus lah. Nah, kalau pengikut nabi palsu, nggak ada. Lah itu nubuatan Yesus gimana ceritanya? Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, yang datang kepadamu nyamar domba tetapi dia adalah serigala yang buas. Dari buahnya kau dapat mengenal mereka. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Pertanyaan saya. Tapi kami itu yang percaya Bang, itu antara Yesus dan yang Yesus sebut Nabi Bang. Kalau kami itu cuma tahunya Yesus gitu. Tapi Yesus tidak mengajarkan kami itu ini yang itu, nggak ada. Kok jadi kami? Emang situ muridnya Yesus? Kok jadi kami? Pengikutnya. Loh, kami kan pengikut. Kalau kalian pengikut, kalian tidak jadi Kristen. Nah, berarti Yesus ini maksud Abang Yesus itu apa? Yesus itu adalah Yudaism, mengajarkan murid-muridnya menjalankan hidup, melaksanakan Torah dalam kehidupan mereka. Kok jadi Kristen pula? Iya, Taurat yang seperti apa yang diajarkan Yesus? Taurat yang datang kepada Nabi Musa, saudara. Sekarang permasalahannya adalah Yesus meminta kepada muridnya Bani Israel agar waspada kepada nabi palsu yang datang menyamar murid Yesus. Pertanyaan saya, Paulus ini murid Yesus atau bukan? Bukan. Nah, jadi yang mengutusnya menjadi rasul siapa? Yang mengutusnya jadi rasul. Kalau itu aku tidak tahu itu. Tapi kalau bilang murid Yesus bukan. Sudah terjawab bukan? Berarti ketika Paulus mengatakan aku adalah rasulnya Yesus, aku adalah rasulnya Yesus. Itulah yang dibilang nabi palsu, Bang. Nah, berarti nabi palsu. Siapa nabi palsunya? Paulus nabi palsunya. Itu saudara. Iya, kalau secara kata itu yang lengkap-lengkap gitu kan gitu aja jawabnya. Paulus nabi palsu dia. Sebab dia kan bukan murid Yesus. Kenapa dia mengatakan dirinya Tuhan, pengikut apa segala macam. Kan ini kalau aku lihat dari sini berarti ini yang menyesatkan Paulus, bukan Yesus. Kebenaran kok dilawan. Tapi ngomong-ngomong, Anda dari sekte mana? Hah? Anda dari sekte mana? Sekte kayak gimana itu? Anda Katolik atau Protestan? Protestan saya. Oh, mantap. Berarti nabi palsunya tadi siapa? Paulus. Kalau menurut Abang siapa, Bang? Ya, biar yang lainnya biar tahu gitu. Ya itulah tadi yang. Kalau kan Paulus ini disebut padahal Paulus ini bukan murid Yesus. Ya. Berarti nabi palsunya siapa? Paulus dah. Siapa lagi? Iya, memang Paulus ini memang gimana gitu. Memang mereka itu gak ada campur mengaut gitu loh. Ya. Ya. Ya, Kalau dibilang Yesus memang gak terima saya. Kalau dibilang Paulus itu memang dia penyesat. Itulah penyesatnya. Penyesat setelah Yesus itu setelah Yesus penyesat itu Paulus lah itu. Nah itu dia.
Ini nih Nekat yang baru. nyata. Ini baru Kristen yang betul. Gitu. saudara. Tanya-tanya Iya, gitu. Saya nggak mau. Ini kebenaran, nggak mungkin salah namaku ini. Iya, betul. Makanya tadi saya dikasih turun itu bang. Memang aku kok saya diturunin belum sempat apa. Saya cuma hargai yang lain itu. Makanya aku nggak banyak ngomong gitu. Makanya aku dengar satu-satu gitu. Nah, Tapi saudara Jay, ya, cobalah lihat saudara kita dari Protestan itu baru Kristen yang betul, jujur dia. Gitu kawan. Ini jujur baru dari mananya. itu diakui kalau yang nabi palsu itu Paulus. Gitu. Jai, kamu tadi yang waktu bilang aku siapa? bicara, kamu itu dengar nggak Abang apa diam yang aku abang, biar si abang ini yang bertanya saya nekat yang nyata. Iya. Ini Jai ini mau bertanya, cuma apa bertanya sama saya atau sama siapa gitu? Nah, tanyalah pada Edis TV. Di sini nggak ada Edis TV. Udah nyasar kita punya kepercayaan, yang palsu kita pakai, yang asli kita buang. Ini masalahnya. Sekarang kamu mau nanya Bang Suma apa mau nanya saya gitu loh, biar aku tunjukkan jalan kebenarannya. Iya. Keren. Gitu loh. Salam alaikum. Ya, alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Agak tuh. Ya, silakan saudara J. Dari suku mana? Dari Benyamin. Naftali, Benyamin, Yusuf, Yehuda, atau yang mana ini? Saya dari Lewi. keturunan Yehuda. Oh, Yehuda. Ya. Masya Allah. Iya. Masih ada keturunan Yehuda ternyata. Nah, ini dia ini jangan Iya, sampai kok masih. keturunan, jangan sampai kok salah-salah. Dan kok kasih mahal, saya hajar dia nanti. Biasa serigala, Kita baku hajar toh. Nah, iya itu serigala. dia. Silakan. Ya kita nanti baku hajar nekat yang nyata. Nekat yang nyata. Serigala nyamar domba gitu kan ya. Iya. Bagaimana, abang? Mungkin bang. Coba diskusi aja dulu sama Bang saudara. Zuma mau bertanya-tanya kebenaran. boleh. Jai, kau mau tanya aku apa? Nah, sekarang kalau kamu tidak bertanya, aku yang bertanya lah, Jai. Jangan buang waktu terlalu lama. Yesus itu Tuhan apa bukan? Nah. Jai. Yesus Tuhan apa bukan? Ya. Apa yang ya-nya apa itu? Menurut Bukan kamu? apa enggak? Hah? Apalagi Bang Suma yang tanya. Ya kan Saya pertanyaan sendiri- kamu, Yesus Tuhan atau bukan menurut kamu? Yesus itu Menurut bukan kamu? Tuhan. Yesus itu bukan Tuhan kalau menurut saya. Nekat yang nyata. Nekat yang nyata. Coba kau jelas. Kamu ini kau nekat yang nyata jawabnya. Saya tanya kamu jawab. Yesus itu Tuhan apa bukan? Tanya Bang Macet Zuma. saudara-saudara. Bang Zuma jawab. Eh, Macet Gak saudara-saudara. pantas aku tanya Bang Yuma, kamu Kristen, aku Kristen. Sekarang aku nanya, soal kita ini beda satu induk terus beda jalan, ini masalahnya. Nah, sekarang aku nanya, Yesus itu Tuhan apa bukan? Kalau bukan bilang bukan, kalau ya bilang ya aja. Gitu kok simpel kali jawabanmu ini, kok nggak bisa jawab sih? Kamu bertanya, kamu Kristen. Kamu tanya, Iya. kamu bertanya. Saya kembalikan ke kamu. Yesus Tuhan atau bukan? Bukan. Keren, masya Allah. Apalagi? Bukan. Nekat yang nyata. Iya, aku nekat yang nyata, tapi aku benar kok. Benar. Saya Ya, dukung. yang tertulis di Alkitab pun dia seorang manusia yang diutus. Kenapa kau bilang Tuhan? Nah, macet dia. Macet. Betul. Nekat yang nyata.
Itu jangan coba-coba gitu loh. Yang benar-benar, yang salah-salah, macet-macet gitu. Macet. Nggak usah yang salah dipertahankan mau jadikan suatu kebenaran, itu nggak boleh. Ini diajarkan untuk menjalankan kebenaran saja gitu. Jangan dipertahan-tahankan gitu. Iya. Ini Oten gimana? Inilah kadang-kadang Oten yang lain ini diketawa-ketawa sama yang lain-lain ini karena ini nggak Kau mau juga ngaku, masih gitu. Oten. Kau juga masih Oten kau. Kamu Oten apa enggak? Kau masih Oten. Iya, saya masih Oten. Iya. Kenapa Sekarang kau masih Oten? Nah, sekarang nanya Pandi kamu Islam apa? Islam saya, ku cek Oh, kalian. nah ini mau gimana? Aku mau tanya kamu ini. Oke, Bisa. Panda, diam dulu kau kebinirin. Mute dulu Oke, kau. oke. Panda, agamanya apa Panda? Kristen atau Muslim? Bang Koldian masih Islam. Saya Islam saya. Bukan Bang. Naikkan 2 lagi biar aku sapa. Aku Indah pakai Ardiansa monitor. Koldian monitor. Masih di jalan Gurunda. Iya. Perjalanan luar kota Gurunda. Lanjut Gurunda. Dinda Goldian monitor dulu ya. Saya bikin kopi dulu ya. Dek. Baik. Oke, teman-teman Noten, aku gantiin sejenak Gurunda Zuma. Silahkan yang ingin naik, diskusi kita sampaikan. Kebenaran, kenapa kok masih tetap mau jadi Oten? Sekarang kamu nanya aku gitu. Yup. Oke. Mau nanya setan. Kita tidak boleh begitu. Nggak boleh bawa setan ya. Ya. Kalau Muslim ngaku Muslim lah, jangan. Saya Kristen Protestan sudah dibaptis. Oke. Ya. Tapi kenapa kok masih mau jadi Oten? Ya jadi Oten memang itu kalau aku jatuh di satu pohon nggak mungkin aku pindah ke lain pohon, nggak ada buah yang pindah-pindah. Kalau udah jatuh di pohon itulah dia nggak mungkin pindah tanpa dikasih pindah. Kamu masih percaya kalau Yesus itu Tuhan? Saya tidak percaya. Saya tidak percaya itu kalau Yesus dibilang Tuhan. Sedangkan yang tertulis dalam Alkitab pun Yesus itu anak utusan. Dia lahir dari rahim manusia. Yang melahirkan Yesus itu manusia. Nah lalu siapa Tuhannya Yesus berarti? Allah Bapa. Allah Bapa luar biasa. Itulah kadang-kadang saya kalau Oten yang lain kalau berdoa itu nggak usah lah bilang ini segala macam. Bilang aja Bapa di surga, Mama di bumi. Karena Mama di bumi melahirkan manusia. Nah, gitu aja selesai, simple. Jadi syarat menjadi Islam itu kurang satu kebenaran ya. Yang pertama, you sudah percaya satu-satunya Tuhan, yakni Tuhannya Yesus, dan tinggal satu, terima Nabi Muhammad, udah selesai. Tapi belum terima Nabi Muhammad ya, kebenaran. Aku belum pernah belajar seperti gitu. Cuman sebenarnya aku mau belajar ini tentang Al-Quran, Bang. Cuman kalau cuman belajar tema terjemahan aja, terus nggak tahu bahasa Arabnya, orang ketawa gitu loh. Ini kok langsung kok nggak ada Arabnya, ini gimana gitu. Makanya saya gimana? Aku mau belajar Arabnya ini susah kali gitu. Makanya saya itu ini gitu, kapan ku mengetahui ini? Di terjemahan aku sudah pintar, tapi di Arabnya itu rumit, tekandas, macet di situ, Bang. Masalahnya. Ya mungkin gini, bro. Perjalanan menuju Islam itu proses yang panjang ya. Kita tidak hanya sekedar tahu luarnya, tapi kata Allah masuk Islam fisil mikafah dengan segala keseluruhan. Iya, nah itu harus perlahan. Tapi gini. Tapi gini. Bentar, bro, kebenaran. Allah menekankan kepada kita, wala tamutuna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali kamu benar-benar dalam keadaan muslim. Takutnya di kemudian hari umurmu itu tidak lebih panjang daripada harapanmu dan kamu meninggoy dengan cara tapir finna nari jahannama khalidina fiha abada. Al-Bayyinah ayat 6. Tempatmu di neraka. Padahal tinggal satu langkah saja, satu step saja, supaya kamu termateraikan oleh hadis Nabi 7280, barang siapa yang mau masuk surga dan mengakui aku, akan dijanjikan surga. Jangan sampai, bro.
Silakan bro. Aku nasehat aja ya. Itulah. Ya, aku itu mau memang apa, walaupun merasa yang kuanggap benar, tapi juga masih ada kurangku gitu. Makanya jalan kebenaran yang sebenar-benarnya ini belum apa ya, belum dapat arah-arah pertanda-pertanda gitu. Oke. Ya. Tapi singkatnya intinya udah dapet ya. Percaya Allah satu-satunya Tuhan dan Yesus yang diutus oleh Tuhan yang benar, betul? Iya. Yang terakhir bro, jalan yang terakhir. Kamu percaya nggak Nabi Muhammad itu nabi setelah Yesus dan penutup para nabi? Itu belum aku belajar di situ, aku tidak tahu. Oh oke, siap. Belajar lebih dalam ya. Kalau ada apa-apa tanya ke kita. Sering masuk-masuk Komal Muslim ya. Kasihan umurmu nanti kalau nggak lebih panjang dari harapanmu ya. Nggak usah bawa umur, nggak boleh kita. Ya, Nggak apa-apa bro. Kalau petunjuk jalan itu nggak boleh Enggak, bawa umur. gini. Setiap saat kita harus mengingatkan umur seseorang misal. You ngingatin umurku nggak apa-apa, silahkan. Atau mungkin aku besok ketika pergi kerja meninggal ya, nggak apa-apa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu Ya, sudah memang- biasa di memang- Islam. memang Kita itu. saling mengingatkan Memang- agar apa? Iya, Inti memang pesannya itu. apa? Kita cepat-cepat bertobat. Itu ya bro ya. Bukan Oke, cepat, teman-teman bukan- yang oten, kita diskusi sama teman-teman yang oten ya. Ini juga ada oten yang mungkin cukup biblikal, cukup alkitabiah ya, yang percaya satu-satunya Tuhan Bapa yang di sorga. Luar biasa. Coba teman-teman oten yang di bawah multi-guess ya, multi-guess dan typing. Aku oten Bang Goldian gitu ya. Kalau boleh tahu gerejanya di mana, Bro? Bro kebenaran, gerejanya di mana? Kalau boleh tahu. Aku tidak pernah pergi gereja. Oh. Karena dalam tema Alkitab yang kita pelajari, nggak ada itu ajaran suruh pergi gereja, nggak ada. Ush. Tunggu. Bentar. Coba kau Biasanya cari kan kalau di Alkitab kalau biasanya kan bisa doa Bapa kami itu, bisa nggak itu? oh bisa karena ajaran itu disuruh berdoa bisa Coba. bisa. Ya coba. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini sampai kapan aku? Ini kan bukan senaik berdoa, sudahlah gitu-gitu aja. Ya udah lanjut. Terlalu panjang, makan waktu. Ya udah terlalu lanjut, panjang. Bang Goldian. Oke, jadi pesanku di sini teman-teman, intinya kita tidak mengada-ngada. Kita tidak kenal siapa Bang Kebenaran ini sebelumnya. Tapi dia masuk dengan lantang menyatakan kebenarannya yang diimani dalam Bibelnya. Itu luar biasa. Tapi hanya satu step yang mungkin belum dapat dia terima ya. Di tes doa Bapak kami bisa luar biasa. Ayo teman-teman Kristen yang lain, kita naik diskusi penyesat setelah Yesus yang tadi dikabarkan dalam Matius 7, Matius 24 dan begitu banyak ayat yang lain. Mana oten-oten? Aku nggak kenal otennya Bang Fandi masalahnya. Halo Bang Fandi monitor. Yang mana Bang Fandi otennya Bang? Naikkan aja, nanti diturunkan kalau muslim. Karena berat kali handphoneku ini. Banyak kali yang minta permintaan, 100 orang. Asli. Aduh. Berat kali, serius. Kadang-kadang kebanyakan itu teman-teman oten, kalau saya ngomong menyampaikan kebenaran, mereka tuduhlah saya Islam lah, tuduhlah itu nyamar lah, pokoknya macam-macam lah aku itu dipanggil Islam, itu Islam itu nyamar dia itu. Gimana kenyataan Alkitab gitu kok cara menyampaikan? Bukan macam mereka lah. Oke, siap Bang, tunggu dulu ya. Demikian tadi kaum muslimin yang dimana perdebatan itu berlangsung. Dan seperti biasa Kristen tak mampu berbuat apa-apa selain daripada mengerang-ngerang mengerang-ngerang kesakitan ya, mengerang-ngerang
dengan rasa malu mengerang-erang dengan segala retorikanya yang sudah barang tentu mereka ada-adakan sendiri, karena memang dari sekian banyak orang Kristen itu hampir semuanya tidak berilmu, karena memang mereka tidak pernah membaca isi kitabnya, itu kita semua tahu. Nah, namun ketika mereka membahas tentang Islam, wah, macam mereka ini adalah orang-orang yang sangat pandai, macam mereka ini adalah orang-orang yang pernah membaca isi kitabnya dari kejadian hingga wahyu. Padahal mereka, ya, demi Allah saya katakan, wallahi hampir semua orang Kristen itu dari 100% ya, 100% orang Kristen, 99%, lagi 99% mereka tidak pernah membaca isi kitabnya. Sehingga ketika dihadapkan dengan ayat-ayat yang mereka imani, dari kitab yang mereka imani, mereka cenderung terkejut, mereka cenderung bingung ketika menjawabnya, karena memang mereka sesungguhnya tidak pernah tahu. Karena memang mereka tidak pernah membaca, maka dari itu mereka tidak tahu isi kitabnya. Tapi kalau perihal masalah kebencian, masalah penghujatan, Kristen yang membawakan itu menjadi sebuah kepandaian bagi mereka, karena memang Kristen itu agama fitnah, dan Kristen itu juga agama yang gemar memfitnah, ya. Apalagi sekarang ini, luar biasa. Mereka gencar sekali membuat narasi-narasi tentang Islam, narasi-narasi buruk tentang Islam, narasi-narasi yang sifatnya tidak benar untuk Islam, karena mereka panik bahwasanya hari ini banyak dari kalangan mereka, kaum kafir Kristen ini, lambat laun mereka berangsur-angsur meninggalkan kekristenan, sehingga mereka panik lalu membuat segala fitnahan yang dialamatkan kepada Islam agar orang tidak masuk Islam dan benci kepada Islam. Namun itulah, ya, ketika mereka membuat kedustaan, membuat makar kepada Allah, maka Allah balaskan makarnya, sehingga mereka sendirilah yang pada akhirnya akan gulung tikar. Di luar negeri sana, di Eropa sana, orang sudah banyak meninggalkan kekristenan, sekalipun itu orang tua. Jangankan yang muda-muda, ya, yang harus kritis dalam berpikir, harus logik, gitu ya. Sedangkan yang tua-tua saja sekarang sudah meninggalkan gereja, dan yang tua-tua juga sudah, kebanyakan dari mereka yang pada akhirnya mualaf dimulai dari anak-anak muda. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Rifdus ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi, Ya Bashir.